Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah ala taqafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahu nadzim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Puja syukur kita sampaikan kembali kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pagi subuh hari ini kita masih diberikan Allah nikmat. Terutama sekali pagi ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan serta kesempatan. Sehingga bangun subuh tadi kita membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allah bangunkan kita pagi kembali. Tapi kalau Allah tak mengizinkan sampai hari ini kita masih tidur, maka syukurlah kita kepada Allah, sehat, kesempatan masih diberikan. Selawat dan salam mari kita sampaikan dan kita kirimkan lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah pemimpin umat, Nabi terakhir zaman. Maka perbanyaklah membaca selawat kepada beliau, karena nanti di yaumil mahsyar selawat itu akan disyafaati untuk kita dengan kalimat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah subuh rahimakumullah, Masjid Bahrul Ulum yang dirahmati Allah. Pagi ini saya diberi kesempatan oleh pengurus untuk menyampaikan tausiah subuh hari ini. Barangkali yang akan saya sampaikan tak pernah ditambah ayatnya sejak Al-Quran ditutup. Kalau ada yang membawa ajaran baru sekarang dan ini mau nabi baru ya, apa yang akan menjadi tema kita pada pagi hari ini sesuai dengan surat Al-Fussilat ayat yang ke-30 tadi. Apa kata Allah? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah, lalu mereka meneguhkan pendiriannya, tak goyang-goyang. Dan janganlah kamu merasa takut dan merasa sedih, karena Allah telah menjanjikan surga bagi kamu. Jadi apabila Allah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampai kiamat pun tidak akan berubah. Itu yang namanya istiqamah, tidak berasal dari peneguhan diri kita. Kalau kita lihat hari ini, istiqamah kita nanti dalam hidup, beberapa hal yang dikemukakan oleh para sahabat berbeda lagi pendapat para sahabat. Dalam pengertian istiqamah, di sini ada Abu Bakar. Dia tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Berbeda dengan
Umar lagi, dia lebih memfokuskan, menuruskan diri dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Kemudian ada lagi Utsman bin Affan, lebih memfokuskan istiqomah itu kepada ikhlas dalam beribadah. Yang terakhir Ali bin Abi Thalib, dia menyatakan melaksanakan segala perintah yang fardu. Jadi berbeda-beda karena orang-orang mah. Jadi jawab ini sesuai dengan ayat Al-Quran itu yang akan disampaikan pagi hari ini, paling tidak ada 3 yang perlu kita istiqomahkan di dalam hidup. Apa itu? Yang pertama adalah istiqomah dalam menjaga lisan atau lidah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita umat Islam diberi kesempatan dalam setahun sekali untuk melatih merem lidah kita yang sering berceloteh dan tahu arah. Dilatih lidah kita untuk tak bicara selama 1 bulan. Dididik diri kita nak mengomongkan apa-apa di dalam bulan Ramadan kecuali ibadah. Lisan kita ini memang dia pendek, lidah kecil orang tak bertulang. Lidah tulang tidak buat. Tidak. Kalau ada tulang lidah, kamu apa ini senyusar? Pendek nak lebih dari orang kapulun orang. Itu tuyul begini nak pelai. Tapi kalau saat ini manusia barangkali lebih banyak istiqomah lidahnya daripada ibu-ibu tahun sebelum-sebelumnya, orang-orang dahulu. Orang dulu bisa rusak karena lidah itu kalau kita bertemu, berhadapan muka, tetangga dengan tetangga, baru kita mendengar ucapan yang menyakiti hati dari lidah kita. Tapi zaman sekarang semakin canggih, teknologi semakin meningkat. Lidah yang pendek itu sekarang sudah bisa diperpanjang oleh manusia, teknologi itu. Kira-kira percaya nggak, yakin tidak kita hari ini lidah manusia bisa diistiqomahkan? Coba ibu lihat. Di mana-mana orang sekarang kalau duduk, kalau ketemu dengan sahabat, bahkan anak dengan ibu, bapak dengan anak, di rumah kadang-kadang jarang bicara. Apa sebab? Masing-masing awak lah punya yang namanya HP Android. Orang ini duduk di mana sini tak pernah bicara. Kalau dulu awak bisa lagi di terminal bus, kita duduk berbicara dengan teman samping kiri kanan. Kalau sekarang tidak ada orang bicara, sekarang dia sibuk dengan itu. Maka dia lidahnya itu bisa ditahan. Tapi kalau lidah yang sudah diperpanjang hari ini, yang namanya teknologi, itu canggihnya bisa tembus angkasa luar dunia. Coba lihat, semua apapun yang dibicarakan hari ini, masalah keluarga, masalah anak, masalah hubungan tetangga, ada disampaikan lewat HP. Nah, awak ada kurang hati-hati. Dia baru candu pakai HP baru. Nyonya HP dia pakai petang. Ada tiba curus masuk lo. Selalu pemberitahuan tentang diri orang. Awak tak tolong mengkomentari. Saya tak tahu menyinggung perasaan orang lain. Itu lidah yang lebih berbahaya. Dunia sekarang bisa goncang dengan itu. Tapi jangan salah, teknologi sekarang lebih mempermudah kita. Apa saja ilmu sekarang ditanya kepada Mbah Google. Cuma ilmu sekarang lebih tinggi daripada ilmu orang dulu. Apa sebab dia
berkah karena dia lebih menghormati Mbah Bugil daripada guru yang berhadapan tadi. Kalau dulu didatangi guru ke masjid dan musola, maka orang sekarang banyak mendengarkan tausiah lewat HP. Bahkan mereka sudah tidak perlu ke masjid, sekarang apa saja ditanjang. Kalau yang banyak ditanya ke Mbah Bugil, mari kita laksanakan, tapi yang penting jaga lidah kita. Jangan sampai yang kita bicarakan, jangan sampai yang kita komentari berita-berita yang tak jelas ujung pangkalnya. Kita cek dan recek dulu apa yang disampaikan oleh saudara kita. Jangan asal menyampaikan, jangan sampai mengulas hal-hal yang menyakiti hati saudara kita. Kaum muslimin saudara jemaah subuh yang dirahmati Allah, itu yang pertama yang perlu kita istiqomahkan di dalam hidup adalah lisan lidah kita. Karena lidah ini nanti kalau dalam perjalanan hukum Isra Mi'raj pernah ceritakan barangkali gara-gara lidah orang nanti bisa memotong-motong lidah yang pendek ini sendiri. Setiap dipotong lidah kita akan menyulur tanpa diperintah. Tumbuh lagi tanpa diperintah lantaran kita tak pernah istiqamah dalam menjaga lidah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lidah kita baik yang lisan yang asli atau lisan yang diperpanjang hari ini, mari hati-hati kita pergunakan. Yang kedua, yang perlu diistiqomahkan di dalam hidup adalah menjaga hati kita. Hati itu kata Nabi segumpal darah, segumpal daging yang terletak di rongga dada kita, kecil cuma. Kalau daging itu rusak kata Nabi, maka rusaklah manusia. Tapi kalau daging itu baik, maka baiklah kehidupan manusia. Hati ini sumber segala-galanya. Apalah so ibu-ibu bapak sabu itu. Nah pada saja tiap apa. Gadang hati di situ yo. Ibu hati di situ yo. Sakit hati di situ yo. Rusuh hati di situ yo. Jatuh hati di situ yo letak. Maka hati ko kata Imam Al-Ghazali nyobagi lo katiku kelompok hati lo. Kata Imam Al-Ghazali hati wakul bagi tiga. Yang pertama kalbun salim. Apa itu kalbun salim? Hati yang baik bersih. Senang malia orang mendapat rezeki. Ikut lo susah orang kalau susah. Gadang hati tetangga berhasil indah cameh orang. Tapi kalau hatinya tak kalbu salim, amal dia kurang cameh deh. Maka hati kita ini kalau bersih, apapun yang dikerjakan orang lain, kita akan merasa senang. Tapi kalau kita senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, ini hatinya nanti termasuk hati yang kedua kata Imam Al-Ghazali. Apa itu? Qalbun marid, hati yang sakit. Hati wakulah dulu penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati itu ada masing-masing penyakit semua. Ada ditambahnya penyakit itu lain tapi kurang lain. Apa penyakit dalam hati wah? Iri, dengki, hasut, sombong, terus seluruhnya penyakit hati. Jangan bisa dilawan zikrullah, ingat kepada Allah. Tidak bisa jauh ke rumah sakit dan jamilah. Wah, bos sakit sombong ini atau suntik dia sombong, tak ada biar. Apa kau ini iri kepada orang tua? Bersuntik dia tinggi, tidak ada biar. Obatnya
Allah, ingat kepada Allah agar hati kita ini yang berpenyakit itu tak ditambah lagi penyakit oleh Allah. Awak kan minta. Dek penyakit ini kok. Awak bertemu melihat kawan berhasil iri awak. Aku anak punya Allah. Macam jauh cara jemput Pak. Sakit Pak. Orang dendam itu penyakit hati Pak. Makanya jauh-jauhilah penyakit hati itu dengan banyak-banyak zikrullah, ingat kepada Allah. Banyak-banyak kawan orang-orang yang taat beribadah. Sering-sering baca Al-Quran agar hati kita sembuh sendiri. Itu yang kedua Pak. Yang ketiga, kalbun maut. Aku kalaulah sampai ke titik hati kalbun maut bisa, itu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatun wa lahum adzab. Kalaulah hendak diulai, anaknya di pelajaran di orang, anaknya sampaikan ke guru, hendak menerima mulai. Samo saya sawah pun samo saya data sesuai bendara. Ada sampai tiwa menjadi hati yang kalbun maut. Paling tidak hati kita sampai kalbun maut itu sakitnya sampai parah. Sebab penyakit itu kalau bisa parah. Kalau sakit tilu bercakap pikir dengan Allah namanya. Agar hati kita menjadi hati yang kalbun salim. Hati yang baik. Sebab banyak orang stres sekarang lantaran memikirin orang lain, tidak memikirin diri surang. Amak hati waktu dijago supaya jadi tambah oleh Allah sakit. Apalagi latih itu selama Ramadan juga. Latihlah. Because selesai Ramadan, kalaulah terlatih istiqomah memeliharanya. Jangan dibiarkan kotor lagi hati kita. Itulah kaum muslimin sedang jemaah subuh yang dirahmati Allah yang kedua, yang ketiga, yang perlu kita istiqomahkan di dalam hidup adalah menjaga diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, bukan orang lain. Diri kita yang pertama perlu dijaga. Dari apa? Dari hal-hal yang akan merusak tantangan kehidupan kita, terutama generasi muda. Jaga diri kita karena jangka panjang waktu masih panjang untuk kita, agar jangan terlibat dalam hal-hal yang merusak seperti narkoba. Siapa yang bisa lagi menjaga diri kalau bukan kita sendiri? Maka generasi muda hari ini, kalau dia sempat memelihara diri, di akhir ayatnya nanti dia akan selamat. Tapi kalau enggak, kan kita lihat hasilnya, di akhirnya dirinya akan sengsara. Kalau sudah dijaga diri dari perbuatan yang jahat dan nakal, maka baru ahli keluarga dijaga dirinya dari hal-hal yang merusak hubungan tantangan kehidupan masyarakat. Nah, barangkali Bapak Ibu sedang jamaah subuh yang dirahmati Allah, itulah tiga hal yang perlu kita istiqomahkan di dalam hidup ini. Ramadan tahun ini latihan bagi kita untuk melaksanakan istiqomah ini selesai Ramadan. Kalau orang tamat sekolah, ilmu baru bermanfaat. Dalam keadaan belajar, dia belum ada manfaatnya. Tapi selesai dia belajar nanti ada hasilnya, ada hikmahnya yang bisa diambil. Jangan sampai Ramadan awak berlalu begitu saja, tidak istiqamah selesai Ramadan. Barangkali itu yang bisa aku sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan pagi ini mendapat petunjuk dari Allah. Kalau benar yang aku sampaikan pagi ini, itu kebenaran bukan dari manusia, Allah yang mendatangkan. Mari kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita.
Tapi kalau salah yang aku sampaikan pagi ini, itu adalah sifatnya manusia. Kepada Allah, hamba mohon ampun. Kepada ibu-ibu, hamba mohon maaf. Agar nanti tak menjadi permasalahan. Ini lidah kita nanti akan berkata, jangan mahal itu kayak itu zina. Itu akan ditahan lidah awak Islam. Karena menjaga lidah itu paling susah. Maka dari itu mudah-mudahan kajian yang pendek ini akan menjadi amal ibadah terutama bagi aku dengan penyampaian. Kedua bagi ibu-ibu yang menerima, kalau ibu terima amal yang benar karena Allah, silahkan nanti kita laksanakan. Tapi kalau tidak, silahkan buang teh. Karena ini pertemuan kita direkam oleh kamera CCTV rumah sakit Bahrul Ulum. Tetapi sebelum ini rekaman lebih dulu adalah malaikat ratib dan atid menjadi saksi nanti di yaumul mahsyar bahwa saya pernah menyampaikan hal yang demikian. Ibu telah mendengar tapi tak pernah diistiqamahkan. Allah akan tepat di diri kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.